Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah, ibunya Ayaran. Di video kali ini, seperti yang aku janjikan di video sebelumnya, aku akan mengedit fotoku sendiri, food ini yang untuk makanan dan minuman. Tapi sebelum aku mulai, seperti biasa silahkan subscribe, like, dan komennya aku tunggu. Thank you. Oke, yang kita lakukan pertama adalah membuka Snapseed aplikasi. Terus kita ambil foto yang akan kita edit. Nah, ini aku udah ada fotoku sendiri. Lalu biasa yang aku lakukan pertama adalah mengcropnya. Dan di sini aku memakai ukuran 4:3. Lalu setelah itu digeret-geret, itu diatur-atur framenya sehingga dia sesuai dengan komposisi yang kita inginkan. Kalau crop sudah selesai, yang kulakukan kemudian adalah mengatur kecerahan dan segala macam. Ini di tool kan, terus lalu tune image. Nah, di tune image ini nanti kita akan menemukan ada brightness, contrast, saturation, ambience, highlight, dan shadow. Ini kita atur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan brightness itu untuk kecerahannya, saturation ini yang dia ada efek agak kekuningan, kebiruannya itu, terus shadow itu yang ya bayang-bayang itu gelap terangnya, macam-macam gitu. Kita coba-coba aja sampai kita merasa sudah puas. Lalu kita tool terus selection. Berbeda dengan tune image, selection ini hanya pada area tertentu yang bisa kita batasi dengan itu diameternya, dengan kita pitch apa istilahnya, jepit kanan apa kita besarin kecilin. Nah, di sini kita kalau mau milih modenya itu digeser ke bawah ke atas. Nah, itu dia bawahnya brightness, ada kontras, lalu structure gitu kan. Terus kalau kita mau merubah nilainya besar atau kecil, ya geser kanan kiri. Geser kanan kiri untuk mengubah atau menambah, mengurangi atau menambah, sedangkan ke bawah dan ke atas adalah untuk apa itu menunya, brightness dan seterusnya. Itu kita juga bisa mengubah titik pusatnya itu dengan menggesernya ke atas dan ke bawah. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan selection di tempat lain dengan ini tanda plus di bawah. Lalu kita klik posisikan di tempat yang akan kita atur. Kita klik sembarang, misalkan di sini di parenya itu mau aku tambahin gelap di daerah belakang, jadi aku klik situ. Terus brightnessnya, oh ya, ini aku batasi dulu areanya mana yang akan mendapat pengaruh dari perintah-perintah brightness, kontras, dan segala macam itu. Lalu aku mulai kurangin dan lebihin. Itu juga bisa diubah, digeser titik pusatnya, dan ya kita bisa tambahkan lagi di beberapa titik yang sekiranya perlu gitu. Yang kulakukan berikutnya adalah menekan tools lalu lens blur. Ini fungsinya untuk memfokuskan pada benda produk utama kita, yaitu si ini parenya ini. Nah, di situ ada blur strength, ada transition, dan apa tadi, vignette ya, vignette. Nah, itu ini transition itu nih loh, apa garis luar yang kedua itu untuk memberi transisi dari yang kita fokuskan sama yang mau kita blurkan itu. Kita atur di situ. Ini juga bisa kita bikin oval. Kalau di Picard itu namanya tilt itu ya. Nah, ini bisa kita bikin oval dan bisa kita atur mau seberapa panjang dan lebarnya, apa diameternya. Dan ini kita bisa atur juga blur strength-nya, yaitu mau setajam mau dibuat seblur itu suka-suka kita, tinggal geser kanan atau kiri. Terus yang di bawah itu yang menentukan kita mau seberapa gelap di apa sudut-sudutnya begitu. Juga bisa dia mau seberapa terang, jadi bisa digeser kanan kiri suka-suka kita. Oke, yang selanjutnya aku lakukan adalah mengatur vignette. Nah, ini vignette-nya itu untuk memberi efek gelap terang di pojok-pojoknya atau di sekitarnya. Jadi kita tentukan dulu posisi diameter apa titik pusat untuk diameternya itu.
yang akan kita edit, lalu kita geser ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan efeknya. Jadi di situ ada yang paling atas itu brightness, outer brightness, dan yang di bawah itu adalah inner brightness. Jadi terang gelapnya bagian luar dan bagian dalamnya dari titik pusat yang sudah kita tentukan tadi. Itu bisa kita atur seberapa gelap dan seberapa terang sesuai selera kita. Oke, selanjutnya yang kulakukan adalah memberi dia teks atau judul. Di sini kita tinggal memilih sesuai selera yang ada di bawah itu, mau yang model seperti apa judul yang kan kita kasih ke foto kita. Aku sih suka yang simple aja nih ya, dan ada kayak rasa-rasa handwritingnya gitu. Nah, setelah itu kita bisa menggeret dia ke posisi yang kita inginkan, dan kita juga bisa mengatur besar kecilnya plus alignment itu apa ya, miring-miringnya. Nah itu. Selain itu kita juga bisa mengatur warnanya dia. Juga di bawah itu ada opacity itu samar-samarnya itu, dan ya kita atur juga warnanya kita yang kira-kira sesuai aja dengan foto produk kita. Jadi kalau misalkan aku sih yang dengan backgroundnya juga suka-suka kita juga, atau kita kasih nama brand kita di situ, tapi kita nggak mau dia terlalu mencolok kelihatan, jadi bisa kita sembunyikan. Ini kalau aku biasanya kalau untuk Photoshop aku taruh sini Photoshop. Jadi bisa kita sembunyikan dan kita kasih opacity-nya yang itu, jadi tidak mengganggu foto utama. Jadi tidak, kalau aku sukanya seperti itu, tidak di tengah-tengah produknya begitu. Nah, kalau sudah puas, yang kita lakukan kemudian adalah kita mengekspornya. Diekspor, terus setelah itu kita bisa menguploadnya di medsos kita. Nih sebagai contohnya, aku upload di Facebook dan aku kasih captionnya suka-suka kita juga, mau seperti apa, tapi ya yang kalau bisa yang menarik orang untuk berkomentar. Jadi begitu ya guys, caraku mengedit foto makanan minuman dengan Snapseed. Simple. Kalau kalian suka silahkan subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu ya. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video tutorialku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.